Bab 61. Sudah melewati batas. Flashback. Sean merasa tak tenang meninggalkan Ryan di apartemen sendirian dalam keadaan sakit. Setelah meeting selesai, dia buru-buru pulang. Sean mencari ke kamar mandi saat tak melihat Ryan ada di kamar. Tapi nyatanya kamar mandi juga kosong. Beb, Beb, kamu di mana? Sean memanggil-manggil Ryan. Dia keluar kamar dan mencari ke dapur, karena tempat itulah favorit Ryan, selain di kamar. Setelah menyusuri semua ruang, Sianta juga menemukan keberadaan Ryan. Dia mengambil ponsel dan segera mendial nomor Ryan. Berkali-kali dia menelpon tapi tak diangkat. Kamu di mana sih, Beb? Bikin aku cemas aja. Udah tahu sakit, malah keluyuran. Jangan-jangan dia ke dokter. Sean menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa menjaga Ryan yang sedang sakit. Beruntung telepon Ryan dalam kondisi aktif, jadi Sean bisa melacak keberadaannya. Sean terkejut saat melihat posisi Ryan saat ini adalah di sebuah kafe, bukan di dokter atau rumah sakit seperti perkiraannya. Sean segera menyambar kunci mobil yang ada di meja dan segera menuju tempat keberadaan Ryan. Selama perjalanan, Sean terus bertanya-tanya, kenapa Ryan ada di kafe? Tak berselang lama, Sean sampai di titik posisi ponsel Ryan berada. Netranya mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan Ryan. Sean bergeming beberapa saat ketika melihat sosok yang dia cari. Hatinya panas, rahangnya mengeras, serta kedua tangannya mengepal kuat. Dan penyebab itu semua adalah dia melihat Ryan sedang bersama musuh besarnya, yaitu gajah. Jadi lu nipu gue, Ren? Lu bilang sakit, tapi ketemuan sama gajah. Sean bermonolog. Sean yang merasa digeram berjalan cepat ke arah Ryan. Dan gajah. Dia makin tak bisa mengendalikan diri saat melihat gajah memegang tangan Ryan. Berani sekali dia menyentuh milik gue. Maki Sean sambil melayangkan pukulan di wajah gajah. Buk. Flashback off. Sean yang emosi melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Dia seakan mempunyai nyawa lebih dari satu. Gak ada takut-takutnya. Dia menerobos padatnya jalan raya sambil terus membunyikan klakson. Berbeda dengan Ryan, dia terus menutup mata karena ketakutan. Dia seperti sedang senam jantung sekarang. Dan saat Sean tiba-tiba berhenti karena mau menabrak, jantung Ryan seketika mau copot dari tempatnya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari keduanya. Ryan diam karena takut. Sedang Sean diam karena berusaha menahan emosi agar tak ribut saat mengemudi. Sean kembali melajukan mobilnya tanpa menghiraukan cacian dari pengemudi motor yang hampir dia tabrak. Dan semua yang tertahan itu akhirnya pecah saat mereka sampai di apartemen. Jadi begini kelakuan lo di belakang gue. Hah? Sean berteriak tepat di depan wajah Ryan, hingga wanita itu terjingkat karena kaget. Lo pura-pura sakit agar bisa ketemuan sama gajah, iya kan? Sean mencengkeram kuat bahu Ryan. Ryan diam saja. Dia tak bisa membela diri karena dia memang bersalah. Lo tahu, Ren, gue buru-buru pulang karena khawatir keadaan lo. Gue gak tenang ninggalin lo yang lagi sakit sendirian di apartemen. Tapi lo malah kelayapan nemuin laki-laki di belakang gue. Ryan semakin merasa bersalah mendengar Sean buru-buru pulang
karena mengkhawatirkannya. "Jangan diam aja, Rain. Kasih gue penjelasan," teriak Sean sambil menghentakkan bahu Rain dengan kasar. Aku hanya ingin bertemu dengan Gaza untuk yang terakhir kalinya. Dia akan ke London besok," jawab Rain sambil menunduk. Dia terlalu takut untuk menatap mata Sean yang memancarkan aura bengis. "Terus, kenapa lo ngebohongin gue? Kenapa lo gak jujur dan malah pura-pura sakit?" "Maaf Sean, gue terlalu takut untuk jujur," batin Rain. "Jawab Rain, jangan bengong aja kayak orang boloon. Apa alasan lo ngebohongin gue?" Sean terus berteriak hingga menampakkan urat-urat di wajahnya yang mengeras. "Karena aku yakin kamu gak bakal ngizinin aku buat ketemu dengan Gaza kalau aku bilang jujur." Set. Sean menendang kaki meja hingga bergeser dari tempatnya. "Kalau lo tahu gak bakal dapat izin, kenapa lo nekat ketemu Gaza? Seorang istri tak boleh keluar tanpa izin suaminya. Ngerti lo?" Sean berteriak sambil mendorong kepala Rain dengan telunjuknya. Rasanya dia sudah tak bisa lagi bicara pelan. Hatinya sudah dikuasai amarah. Matanya memerah dan terlihat sangat menakutkan. "Maaf Sean, maaf lo bilang." Plak. Sean yang emosi tak bisa menahan diri. Dia menampar Rain dengan sangat keras hingga keluar darah dari sudut bibirnya. Rain merasakan sakit yang luar biasa pada pipinya. Selama ini dia tak pernah ditampar oleh laki-laki, dan tamparan Sean kali ini sangat kuat hingga pipinya terasa kebas untuk beberapa saat. Sean memang tak pernah bisa menerima yang namanya pengkhianatan. Harga dirinya terlalu tinggi untuk bisa menerima itu. "Dan satu lagi, kenapa lo gak angkat telepon dari gue? Lagi ngapain kalian berdua sampai lo gak bisa ngangkat telepon dari gue?" Dek. Ryan sangat terkejut mendengar jika Sean tadi menelponnya. Padahal seingatnya ponselnya gak bunyi sama sekali. Apakah saat dia ke toilet tadi? Batin Ryan. "Kali ini lo udah melewati batas, Ryan. Hanya karena selama ini gue baik sama lo. Jadi lo bisa nginjek-nginjek harga diri gue. Gue paling anti yang namanya diselingkuhin." "Tapi aku gak ada niatan selingkuh, Sean," ucap Ryan sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Sebenarnya dia ingin menangis, tapi dia berusaha untuk menahannya. "Lo pikir diam-diam ketemu gajah, terus pegangan tangan, itu namanya gak selingkuh?" "Maaf, hanya itu yang bisa Ryan ucapkan saat ini." "Enak banget loh, setelah selingkuh tinggal bilang maaf. Lu pikir semua masalah bisa selesai dengan satu kata maaf?" Ryan menggeleng sambil berusaha untuk tenang. Sejak tadi tubuhnya gemetaran, terutama setelah Sean menamparnya. Di tengah pertengkaran hebat itu, tiba-tiba terdengar dering ponsel. Sean menyadari jika bunyi itu berasal dari ponsel Ryan yang berada di dalam tas. Tanpa permisi, dia langsung menyambar tas Ryan dan mencari keberadaan ponsel itu. Tapi niatnya mengambil ponsel batal, karena melihat sesuatu yang lebih mengejutkan daripada sebuah ponsel. Sean mengambil paspor yang ada di dalam tas Ryan. Setelah dia cek, paspor itu atas nama Raina Jamira. "Apa ini?" Sean melempar benda itu ke wajah Ryan. "Lo mau kabur dengan Gaza ke luar negeri? Jadi itu yang lo rencanain dengan Gaza?" Sean makin murka. Dia merasa seperti orang bodoh yang sedang dipermainkan oleh Ryan dan Gaza. "Enggak, Sean." Ryan menyangkal kata-kata Sean. "Gue pikir lo perempuan baik-baik. Ternyata lo tega mau ninggalin suami lo buat kabur sama laki-laki lain.
Gue nggak ada niatan kayak gitu, Sean. Sumpah. Ryan mengangkat jarinya, membentuk huruf V. Lo emang harus dikasih pelajaran biar gak seenaknya. Lo mesti diingetin kalau lo itu istri gue. Sean menarik Ryan masuk ke dalam kamar dan mengempaskannya di ranjang. Kakak, kamu mau ngapain, Sean? Tubuh Ryan bergetar hebat. Dia sangat ketakutan melihat ekspresi Sean yang seperti orang kerasukan. Bersambung.